Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Mari kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Puji Tuhan, kalau saya bisa memberikan tema khotbah pada hari Jumat Agung ini adalah pemuliaan manusia. Pemuliaan manusia. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini saya dan saudara diperhadapkan dengan keadaan adanya wabah virus corona 19. Untuk mengantisipasi keadaan ini, pemerintah di depan dalam rangka menangkal ini wabah. Salah satu anjuran yang diberikan oleh pemerintah, salah satu adalah supaya kita tinggal di rumah saja. Di rumah aja. Ya, itu istilah, ada satu lagu untuk anak-anak kecil, murid SD. Stay at home. Belajar di rumah. Ya, mungkin ada online, belajar dari rumah ke rumah. Bekerja di rumah. Ya, bisa juga online, bekerja dari rumah. Memberikan hasil kerjaannya ke kantor atau ke pusat, menerima data atau laporan ya. Dan bagi kita sebagai umat Tuhan, kita ibadah juga di rumah. Nah, seperti sebagian besar, saya pikir hampir seluruh gereja di negara-negara yang terdampak ini wabah virus corona, salah satu cara adalah untuk gereja mengadakan kebaktian-kebaktian secara demikian, tidak komunal, semua online. Setelah saya melihat keadaan ini, saya mengingat literatur yang saya baca atau dalam Alkitab, ya, bagaimana gereja yang mula-mula mereka itu beribadah di rumah-rumah ya. Dan atau dari rumah ke rumah ya. Mengapa mereka beribadah di rumah? Karena gereja rumah ya. Kita ini seperti ya, mereka juga ya, gereja rumah ya. Cuma kita online. Dengan demikian kita bisa menikmati atau merasakan ya, dari zaman modern kita ini beberapa ribu tahun yang lalu bagaimana ibadat-ibadat diadakan di rumah ya, dari rumah ke rumah ya. Hanya ada kepala keluarga, ada istri, ada anak-anak ya. Mereka mengadakan ibadah ya. Mereka ya mengingat pelajaran para rasul. Karena belum ada Alkitab waktu itu ya, pada waktu gereja mula-mula ya. Mereka cuma meneruskan dari mulut-mulut secara lisan pesan-pesan daripada rasul-rasul ya. Kebetulan waktu itu rasul-rasul yang pertama itu masih hidup, kemudian rasul-rasul yang generasi kedua muncul lagi. Nah, gereja-gereja di masa-masa abad 1 dan sampai abad 2 itu kebanyakan demikian. Wabah mereka itu adalah
Kalau kita mengadakan ibadah begini karena ada wabah virus corona, wabah mereka waktu itu adalah dikejar-kejar ya, oleh penguasa Romawi dan dikejar-kejar oleh pengikut-pengikut daripada agama Yahudi. Jadi sama takutnya dengan kita, cuma berbeda. Yang kita takuti sekarang adalah virus corona, tapi mereka adalah virus pedang yang bisa membunuh, menangkap mereka dan mengasingkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab itu secuil suasana ini bisa kita menikmati keadaan pada waktu gereja mula-mula. Bersyukurlah kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada nats firman Tuhan pada hari mulia ini di dalam bacaan Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6. Saya baca. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ini satu kalimat ya, oleh ilham Roh Kudus. Maka Daud mengungkapkan ini. Dia berkata, apakah ya, manusia sehingga engkau mengingatkannya? Dia sambung dengan kalimat berikut, yaitu apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini diakhiri dengan kata tanda tanya. Tetapi dari kedua pertanyaan itu, ya, dia jawab sendiri. Ya. Kalau yang pertama, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Kita tahu bahwa kehidupan daripada Raja Daud itu ribuan tahun sesudah kejatuhan manusia. Dan dia sudah tahu bahwa keadaan manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ketika dia bertanya di dalam ayat ini, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Ya. Berarti Tuhan tidak melupakannya kepada manusia, dan muncullah apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Jadi saudara, ini satu jawaban ya, daripada pertanyaan, apakah Tuhan lupakan kita? Apakah Tuhan lupakan orang-orang yang hidup di dalam zaman hati nurani, yaitu sampai dengan Nuh? Apakah Tuhan melupakan orang yang hidup dalam zaman Taurat sehingga pada zaman Yohanes Pembaptis? Tidak, saudara. Tidak, Tuhan tidak pernah melupakannya. Yang kedua, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Juga demikian. Ya. Pertanyaan ini seperti pertanyaan yang dijawab, yaitu apakah kita anak manusia, anak Adam yang terbuat dari debu, ya, engkau biarkan? Tidak, ya, Tuhan indahkan. Ya, puji Tuhan. Dalam zaman rahmat, ya, dalam zaman anugerah rahmat yang Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja bertumbuh, berkembang, dan ada di mana-mana. Ya. Itu karena apa, saudara? Ya. Oleh karena maksud daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada pertama kali kurang lebih 2000 tahun yang lalu adalah selain menggenapkan nubuatan perjanjian lama dan memulihkan kehidupan yang dalam tema adalah pemulihan manusia, dalam tanda kutip manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dimuliakan. Kata mulia adalah kata keadaan yang menunjukkan kedudukan,
ya, terhormat, ya, itu yang mau diangkat kembali, maka Tuhan datang kembali. Ya. Kemudian maksud kedatangan Tuhan yang lain adalah akan mendirikan kerajaannya. Ya. Di dalam Matius pasal 3 ayat 2 kita bisa melihat di situ bahwa kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini dia akan bangun. Ya. Dan itu kita sudah bisa melihat dalam perjalanannya, mulai saat Petrus mengaku bahwa engkau adalah Tuhan Mesias, maka saat itulah dalam pengakuan diri seorang Petrus, ya, dalam bahasa Yunani, ya, Petros, ya, Petra, ya, ya, dari bongkahan batu itu, ya, dari seorang pribadi. Petrus mengaku bahwa engkau adalah Tuhan, ya, engkau adalah anak Allah, Sang Mesias itu. Maka sejak itu dapat dikatakan bahwa sudah ada teladan untuk memandang Yesus itu siapa. Dia adalah Tuhan, ya. Dia adalah anak Allah, ya. Bukan berarti Allah yang beranak, ya. Dia adalah Allah sendiri. Tetapi dalam relasi dengan dunia dia disebut sebagai anak, ya. Dia menyandang nama yang begitu agung dan mulia, yaitu Yehosua, Yahweh yang menolong, penolong, penyelamat umat manusia yang percaya, ya. Dalam bahasa terakhir kita rangkumkan dalam nama Jesus, Yesus, Sang Mesias, Yesus Kristus. Nah saudara, dan dia baru datang karena kita, karena untuk menyelamatkan kita yang memasuki masa anugerah ini. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20 dikatakan, oleh karena kita maka dia datang di zaman akhir ini. Ya, zaman akhir dimulai dengan zaman penanggalan Masehi, yaitu 2000, ya, kira kurang lebih 2004 atau 2006 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya saudara, ya, saudara dan saya boleh bersyukur, ya, kalau kita sudah menjadi anak-anaknya. Ya. Itu buah daripada pernyataan hati Tuhan, Allah kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah mengasihi isi dunia. Ya. Ini satu pernyataan hati Allah. Ya. Kalau tidak, maka kita tidak akan memasuki, ya, zaman anugerah rahmat ini. Ya. Dan kita juga tidak bisa menjadi warga kerajaan. Kita tidak akan menjadi anggota gereja Tuhan. So, dari sanalah kita akan hidup, ya, mengiring dia, mengikut dia untuk sementara di tengah-tengah dunia ini. Tetapi untuk menjadi berkat bagi sesama, di mana saja kita tinggal, di mana saja kita berada. Bahu-membahu menopang pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gereja lokal yang mereka tempati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya saudara, sekarang kita dalam rangka memperingati dan menghayati kematian Kristus. Dia datang. Ya. Dia Allah. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai ayat
8 di situ terungkap bahwa dia adalah Allah. Kemudian dia mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi manusia. Jadi saudara, itu teori kenoo, mengosongkan diri. Bahasa kenosis, bahasa Yunani. Jadi dia tidak menjadi manusia 100%, tetapi dia mengosongkan diri sehingga dia isi dengan kemanusiaan. Ya, sehingga dia bisa lahir melalui rahim Bunda Maria, tetapi tidak hasil daripada hubungan biologis antara seorang suami dan seorang istri. Kemudian dia bisa merasa lapar, marah, dan tertidur, capek dan sebagainya. Nah, sebab itu pada waktu dia mati, wafat, ya, itulah yang disebut dia sebagai anak domba sembelihan untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Tetapi inisiatifnya ada dari pihak sorga, dari pihak Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu saudara, kalau di sana sini kita mendengarkan pembahasan uraian tentang ketuhanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, seperti mengolok-olok, tapi bagi kita sudah final. Kita menerima dia sebagai Allah yang datang ke dalam dunia ini, ya, sebagai anak domba Allah, mengambil rupa, ya, sebagai manusia, ya, sehingga dia bisa mengerang, sehingga dia bisa berkata, Eli Eli lama sabachthani, ya, dari atas salib terkutuk itu. Dan dia bisa bilang saya haus. Dan kemudian daripada itu dia bisa merasa sakit, dia mengerang. Tapi ada satu kalimat terakhir setelah mengatakan haus, ya, dia berkata sudah selesai. Tapi sebelumnya daripada itu ada kalimat yang banyak dikutip oleh orang-orang di luar. Ya Bapa, ampunilah kiranya mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, ini kata-kata ini menunjukkan relasi dengan Allah dan relasi dengan manusia. Hubungan dengan Bapa, ya, sebagai kiasan daripada Allah, kemudian dengan sesama manusia yang terbatas ini. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperingati dan menghayati kematian Yesus Kristus itu sebagai satu paket dengan kebangkitan. Ya. Karena kita pernah berkata bahwa kita dibaptis di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Baptisan di sini adalah menunjukkan satu tanda, ya, satu meterai, satu simbol juga, ya, yang seringkali dipersoalkan caranya bagaimana, ya. Ya, tapi kita tidak berbicara tentang cara, ya. Rumusan yang benar, ya, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Tidak mempersoalkan soal teologis, dogmatis, tapi kita berbicara tentang firman Tuhan. Ya, kalau dibaptis, baptislah, ya. Kalau mati dan bangkit, berbicara tentang masuk dan keluar. Ya, kira-kira bagaimana cara baptis?
masuk dan keluar. Ya. Tak colos semua atau cuma sebagian, tapi ada kata keluar dari dalam air. Itu bisa membuat dogma ya, dalam gereja. Sehingga kalau kita mempertahankan hal ini seperti karunia roh, maka pada dewasa ini kita perlu bersatu untuk menghadapi peperangan rohani melawan musuh yang sama. Yaitu berdoa agar supaya Tuhan hentikan COVID-19 dan membantu ya, orang-orang yang perlu kita bantu sama-sama dengan pemerintah untuk memutuskan mata rantai ini. Saudara, kalau saya dengar bahwa Manado sudah masuk dalam kategori kota transmisi ya, virus, berarti bukan yang dikhawatirkan virus yang dibawa orang dari luar daerah atau luar negeri yang masuk di kota ini, tetapi sudah ada berjangkit kepada warga kota, katakanlah dalam satu kampung atau satu lingkungan, lalu dia sudah bisa menjalar dalam satu rumah dan mungkin ke tetangga atau dan sebagainya. Nah itu, kalau dia sudah menjadi transmisi virus, kita harus bekerja sama untuk memutuskan ya. Dalam kurun waktu tertentu itu dia akan putus dan dia mati, kemudian dia tidak ada lagi. Nah ini yang kita harus berdoa, bertindak, kerjasama. Ya. Jangan di antara kita dalam keadaan ini lalu mengemukakan hal-hal yang menjadi kontraproduktif dalam pelayanan bersama-sama dengan pemerintah. Kita maju terus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan tetap ingat kepada kita. Ya. Kita berdoa saat ini, gereja berdoa di mana-mana, pagi kedengaran ya. Di udara ini puji-pujian dan khotbah itu, ya kan? Di atas batu kota ya, kebanyakan dari arah selatan, dari arah Malayang sana. Luar biasa itu khotbah dan puji-pujian kepada Tuhan. Doa yang disampaikan. Kita juga diam-diam doa tetap. Ya Tuhan ingat. Karena apa? Karena kita juga ingat. Kita mau lari kepada siapa? Virus itu tidak ada obat. Belum ditemukan dia punya antivirus. Bersandar kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, kita jemaat Tuhan di sini. Dan saya dengar jemaat-jemaat tetangga tidak ada. Puji Tuhan. Berarti ya Tuhan tidak melupakan. Tuhan ingat pada orang semua. Dan juga Tuhan mau indahkan. Dia tidak mau biarkan kita. Sebab itu marilah jangan dalam keadaan seperti ini kemudian baru kita mau mengatur hidup ini, menata hidup ini. Dapat saya katakan bahwa virus ini ya, datang dari luar masuk di Indonesia bukan tidak ada maksud Tuhan. Supaya orang juga menata orang kehidupan ini. Ya. Ini satu teguran ya khotbah saya minggu yang kedua pada tanggal 29 tentang dengar teguran Tuhan. Ya, barangkali orang harus menata lagi ya, agar supaya banyak peristiwa yang terdapat dalam Alkitab perjanjian lama bagaimana Tuhan murka ya, dia bisa membunuh ya. Pernah satu ketika dia membunuh 70.000 orang ya, dalam satu Tawarik 21 dan banyak lagi ya, seperti Tulah yang ke-10 banyak terjadi pembunuhan karena murka Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya dengan kita memasuki anugerah rahmat daripada Tuhan ini lewat kematian Yesus Kristus dan kebangkitan, maka muncul ungkapan-ungkapan seperti begini. Ya.
menjadi miskin padahal dia kaya. Ya toh? Ya, kita bisa melihat itu dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Ya. Atau mau berkata begini, ganjaran keselamatan yang seharusnya orang dipikulkan kepadanya. Ya. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6c. Ya. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betapa Tuhan mengindahkan kita. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu intim dengan Dia, bergaul karib dengan Dia. Mari kita semua gereja, bukan saya, karena saya dari GPD, bukan cuma umat GPD, tapi semua gereja intim dengan Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan mengambil kesempatan karena Tuhan pangsayang. Boleh jo 1 kali 2 kali langgar, dia punya sayang-sayang itu. Tapi ingat, kalau orang 2 kali, semua terus ke 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Memang 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Tuhan itu adil, Tuhan itu penyayang, Dia sanggup mengampuni. Tapi kita harus hidup di dalam dinamisasi iman. Artinya maju biar tatik-tatik tapi maju. Karena apa saudara? Ya. Karena memang firman Tuhan berkata begitu. Ya. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, dia bilang, hendaknya kamu sempurna. Kolose pasal 1 ayat 9 juga berkata, hendaklah kamu sempurna. Dalam arti kita masih membawa sifat kemanusiaan, tapi kita mau hidup dalam dinamisasi iman. Mengandalkan iman, mengandalkan firman Tuhan yang sudah kita terima, hayati itu jadi iman dan rema. Kebutuhan kita menghadapi situasi keadaan dunia ini. Nah, apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini? Kebutuhan bersama kita, COVID-19 harus diputuskan. Mari kita berdoa. Mari kita siapkan diri dengan yang lain sama-sama. Banyak juga yang Tuhan minta kepada kita. Tetapi satu persatu itu akan dibukakan untuk kita. Itu saudara ayat yang kelima. Ayat yang ke-6, saudara, ayat ke-6 berkata bagaimana? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini 6 bagian A. Ini pemazmur bilang, bukan main nih Tuhan. Ya, Dia ingat patorang kote, Dia indahkan torang ini sebagai manusia atau anak manusia. Ya, malah Dia bikin sedemikian rupa supaya hampir sama. Nah, ini semua kata telah yang ada dalam kalimat ini adalah satu, namun engkau telah membuatnya hampir sama. Ini satu kata yang saya mau pinjam kata, ini satu kata profetik untuk umat Tuhan yang ada di zaman rahmat ini. Luar biasa, Dia ciptakan orang dalam kelahiran baru, dalam hidup baru, hampir sama dengan Allah. Betul, saudara. Nah, kita nikmatilah kekayaan itu. Ada orang punya karunia, dia hampir sama dengan Tuhan. Dia bisa kasih diam, dia bisa sembuhkan orang. Puji Tuhan, hampir sama seperti Allah. Cuma mesti mati badan. Kita bersorak-sorai, masih ada lewat karunia rohani yang Tuhan beri kepada kita masing-masing. Mungkin tidak sama, tapi jangan tiru-tiru. 1 Korintus pasal 12 perikop pertama ayat terakhir, di situ dikatakan kalau Tuhan kehendaki, Tuhan kasih itu karunia.
Nah, banyak pemakaian Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, jangan terang bilang, kenapa begitu? Ya Tuhan kasih mau-maunya Tuhan. Kalau begitu kita akan bertanya, kenapa dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini hanya dari keturunan Sem yang dipakai? Hanya Israel, ya, hanya dari Ishak, ya, bukan Ismail yang dipakai. Mau-maunya Tuhan. Tuhan berdaulat. Tuhan mau pakai dari Sem, ya. Tapi Ham itu sudah ada cacat begitu dia melihat aurat daripada ayah mereka Nuh. Tuhan tidak mau keturunan Ham. Tuhan juga tidak mau Yafet. Itu mau Tuhan, tapi Tuhan pilih Sem. Nah saudara, kalau orang diberi karunia, jangan kita menjadi pengadil. Menghakimi, adil dong. Yohanes 7 ayat 24, boleh kita menghakimi tapi adil dong. Adil dalam arti kata meletakkan sesuatu yang orang pandang dari orang sudut pandang terhadap orang lain itu di dalam firman Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang memberi, tidak ada yang akan dapat mengambil kecuali Tuhan sendiri yang ambil. Kan? Adil kan? Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kalau ada yang kematian jasmani, orang dipanggil Tuhan. Kenapa Tuhan begitu? Adil kan? Tuhan kok memberi, Tuhan yang mengambil. Hampir sama dengan Allah. Orang bisa doakan, manusia bisa hidup. Itu terjadi. Ya. Tetapi itu diberikan oleh Tuhan. Ya. Bukan pakai kekuatan-kekuatan dari Raja Kegelapan. Kalau itu ada, bertemu dengan Matius 7 ayat 21. Mereka itu melakukan kejahatan. Tuhan bilang, enyalah engkau. Walaupun dia hamba Tuhan sekaligus. Di dalam perikop kedua dari 1 Korintus pasal 12 dikatakan, usahakanlah untuk mendapat karunia-karunia itu. Jadi kalau orang minta, oh Tuhan ku kasih. Ya. Kalau 3 yang meminta Tuhan kasih 1, 2 enggak. Si 2 itu bersyukur karena Tuhan ada kasih patamang yang dah minta. Nah, dengan orang bersyukur, orang tidak ada iri hati kepada teman yang berusaha mendapat karunia nubuatan, karunia menyembuhkan, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia berkata-kata dengan bahasa malaikat. Oh jangan kita alergi. Itu kok ya usaha cari, ya cari. Dan Tuhan kasih. Dalam keadaan ini, ya, dalam suasana ini, ya, marilah kita bersatu, ya, untuk menghargai tubuh Kristus. Karena di dalam tubuh Kristus, ya, si dubur tidak akan meminta fungsinya beralih menjadi mata. Ya, begitu dengan rambut, dia tidak akan meminta fungsinya, ya, menjadi seperti tangan dan sebagainya. Semua itu berjalan menurut fungsi masing-masing oleh pencipta yang agung, a great creator. Kemudian saling terhubung satu dengan yang lain menjadi satu organ manusia, ya, mulai dari sel, ya, jaringan sel, sistem organik, kemudian satu, yaitu organ apa? Eksistensi kita sebagai manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang mempunyai roh, jiwa dan tubuh sesuai firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga tema pemulihan manusia ini betul-betul kita mulia, kita berharga. Ya, keadaan kita berharga di mata manusia, di mata Tuhan, di mata pemerintah sebagai hamba Allah. Nah, sebab itu kita akan dapati di dalam bacaan selanjutnya dari ayat 6. Dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, saudara, ya, tidak gampang. Ya. Saya mau katakan bahwa, ya,
kemuliaan dan hormat itu orang sedapa, walaupun hanya diberikan cicilan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Banyak bagian lain firman Tuhan, apabila orang taat kepada firman Tuhan, orang dihormati oleh Allah dan manusia. Ya. Karena apa? Mungkin orang bisa seia dan sekata. Mungkin orang suka membantu, ya. Suka berbagi, ya. Berbuat baik untuk sesama. Nah, orang dihormati, ya. Orang dimuliakan oleh Tuhan. Kan itu dicicil dalam kehidupan semasa kita ada di dunia ini. Ya. Tidak dengar-dengar, oh masuk penjara, melakukan kejahatan. Enggak. Terhormat, mulia. Itu bukan nanti orang terima itu mahkota itu nanti di sorga, tapi di dunia kalau orang hidup baik. Baik kepada sesama, baik kepada pemerintah. Tentu. Ya, berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Ya, toh. Misalnya contoh, ya, iuran sampah. Bayarlah iuran sampah tiap bulan. Pemerintah kelola sedemikian rupa bersih ini orang kampung di sini. Penyakit lalu untuk kepentingan bersama. Itu kan sarannya untuk kebaikan bersama. Ya, kita dipuji kalau kita bayar tepat waktu. Ya. Berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. Ya. Itu banyak tidak saya bahas di sini. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian, ya, dia akan bentuk kita hampir sama dengan Allah. Ya, itu ada dalam istilah proses menuju kesempurnaan. Harus kita butuh di sana adalah dinamisasi iman. Iman itu biar tatek-tatek dia dinamis, maju terus. Dia punya onderdil yang harus diperiksa di dalam maju terus itu adalah ya skrup pertobatan, skrup pengampunan. Ya. Tak salah sedikit. Aduh. Minta ampun Tuhan, pengobatan. Maju terus. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita mau dalam posisi keadaan mulia, itu yang Tuhan sudah datang, dia mati dan bangkit untuk saya dan saudara. Ya. Dan percayalah, kerjakan saja bagian kita. Nanti Tuhan kerjakan bagian yang kita orang tidak sanggup kerjakan dalam hidup ini. Nah, itu yang namanya karunia rohani, pemberian Tuhan. Dan itu bagian for orang masing-masing. Orang berfungsi berjalan semua. Nah, saudara-saudara, kita akan datang pada kesimpulan. Saya memberikan kesimpulan ada 2 atau 3 ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan, ya, bukan saya saja dia indah, dia ingat kita terus. Ya, karena siapakah kita? Kita ini ya ciptaan Tuhan dari debu, sudah jatuh dalam dosa. Ya. Tapi kemudian Tuhan, saya mau potong sedikit. Ada yang berpendapat begini, kenapa Tuhan itu harus mati? Cukup saja ampuni itu dosa Adam dan Hawa. Nah, ada lagi salib. Nah, itu boleh-boleh saja berpikir begitu. Tapi Tuhan punya cara kan tidak sama dengan cara pikir kita. Yesaya pasal 55 ayat 8 kan berkata, kepikiranku tidak sama dengan kepikiranmu. Rancanganmu tidak sama dengan rancanganmu. Jadi sadarilah kita bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Ya. Jadi kita bersyukur karena Tuhan muliakan kita. Siapapun kita. Ya. Kemudian saudara, ya, janganlah kita terpengaruh dengan pendapat orang-orang yang ada di dunia ini. Ya. Yang bertentangan dengan iman, keyakinan kita.
Jangan ya kita dikatakan jangan kita terpengaruh. Ya. Tetap saja kita lakukan apa yang menjadi keyakinan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita doakan para hamba Tuhan. Yang saya selalu bicara para hamba Tuhan itu adalah klerus, pejabat gereja, salah satu denominasi apapun namanya, dan juga pemerintah kita yang sah. Ya, itu hamba Tuhan. Dan siapa lagi? Dan kita ini hamba Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang sama semua. Ya. Ya. Dan kita ini hamba yang sama. Itu Tuhan dan keluarga. Orang semua adalah hamba Tuhan. Mari kalau begitu orang mesti bagus saling mendoakan satu yang lain, saling mengampuni satu yang lain supaya kita dimuliakan oleh Tuhan, berkat Tuhan siapkan bagi kita. Hari ini, besok dan seterusnya. Itulah yang menjadi keyakinan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, kepadamu-lah kami taruh hidup kami. Karena Engkau berkata, tinggal di dalam tenang dan percaya kepadamu, maka terletak kekuatan. Kami butuh kekuatan yang akan mempersatukan kami. Kami butuh kekuatan untuk dapat kami bertindak, berbagi untuk sesama kami demi kebaikan. Kami butuh kekuatan supaya kami bisa berprestasi. Kami butuh kekuatan supaya kami bisa mempunyai prestise, nama yang baik. Agar supaya dipermuliakan Engkau. Bermuliakanlah kami dan dihormati oleh manusia, pemerintah dan masyarakat serta gereja. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sebentar umat-Mu akan mengulurkan tangan bagi kemuliaan nama-Mu, bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat tubuh Kristus yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.